Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsanul Dafa Siregar, NIM 054. Saya akan menjelaskan tentang proyek KGV ini. Yang pertama di sini yang terdapat yaitu ada 5 library. Library ini yang berfungsi untuk pada library C++ dan library ini juga berfungsi yaitu untuk mengaktifkan OpenGL build tersebut. Kemudian penjelasan dari sini itu adalah juga namanya current rotation. Current rotation yaitu rotasi pada bola tersebut, rotasinya itu tetap gitu, rotasi tetap. Kemudian ada lagi namanya speed rotation. Speed rotation itu yaitu adalah kecepatan rotasi pada bola tersebut. Kecepatannya itu diatur yaitu floatnya itu adalah 20. Setiap masing-masing kecepatan dari rotasi X, rotasi Y, dan rotasi Z. Kemudian pada float di sini yaitu terbagi waktu. Di sini waktunya itu adalah waktu sekarang, waktu terakhir, atau waktu delta. Kemudian di sini kita buat variabelnya juga yaitu integer, yaitu berhentian pada kecepatan tersebut, kecepatan X, kecepatan Y, dan kecepatan Z. Kemudian jika ingin mengubah size gitu, jika H sama 0 maka H1 sama dengan 1. Kemudian rumusnya kita masukkan di sini yaitu float rasio itu sama dengan integer W dikali 1,0 per integer H. Kemudian kita buat di sini lagi GL matrix mode, yaitu kita karena menggunakan proyeksi matrix. Kemudian GL load identity itu yaitu untuk mereset matrix. Kemudian GL viewport nih yaitu untuk kayak apa, set viewportnya itu untuk ke seluruh window gitu. Jadi mungkin kalau misalnya di full screen gitu menurut saya. Kemudian pada di sini yaitu untuk membuat koreksi pada perspektif itu tersebut. Kemudian di sini adalah bagaimana kita mengembalikan kepada model view tersebut. Clear colornya. Nah di sini GL colornya saya pakai 1.0, 1.0, 1.0, ya kan. Seharusnya saya membuat titik 3.0 sama 0 jadi warna merah gitu, tapi ya udahlah jadi warna ini aja gitu. Nah di sini kan ada GL rotate F, ya kan, yang current X rotation. Nah di sini kecepatan itu kan kecepatan awal sumbu X itu. Jadi kan karena kita mainnya di dimensi 3, jadi diperlukan 3. Jadi kan ada X, Y, sama Z. Jadi yang X itu diperawalkan sama yang pertamanya 1,0 di bagian kiri. Kalau Y itu nanti awalnya nanti dimainkan di tengah 1,0. Kalau Z itu nanti akan dimainkan di belakang di 1,0 yang di belakang. Jadi X, ya kan, Y sama Z. Nah di sini kan ada globe wire sphere kan. Nah, globe wire sphere ini fungsinya itu membuat bola berpusat pada asal pemodelan sistem koordinat gitu. Nah, oke. Sekian. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan fungsi keyboardnya. Jika kecepatan Cx diberhentikan modulus 2, maka hasilnya harus sisa hasilnya 0. Maka kecepatan di sumbu X, rotasi Cx, harus bernilai 40. Jika diberhentikan, kecepatan Cy harus dibagi 2, hasilnya harus 0. Begitu juga kecepatan rotasi di sumbu Y bernilai 40. Jika kita berhentikan, sumbu Z dibagi 2, hasilnya harus 0. Dan kecepatan di sumbu Z rotasinya bernilai 40. Kita masuk ke fungsi inputannya.
case key, di mana tombol key dia berfungsi untuk menambah kecepatannya. Jadi kecepatan si X itu harus dikali 4. Break untuk menghentikan proses perulangan dari fungsi si case ini. Case W, di mana tombol W, kita disuruh untuk memberhentikan kecepatan di sumbu X, di mana kecepatannya awal 0, maka stop speed-nya harus ditambah 2. Jadi stop speed sekarang ditambah stop speed yang tadi ditambah dengan 2. Break untuk menghentikannya, perulangannya. Case E untuk proses memperlambat kecepatan dari si key tadi. Nah, kecepatan CS haruslah dibagi dengan 3. Begitu juga di tombol Z berfungsi untuk mempercepat. Speed Z-nya harus dikali 4 sama kayak disamakan. Case X berfungsi untuk menghentikan kecepatan di sumbu Y. Maka bisa kita taruh 0 sama dengan tadi yang pertama, dan stop speed-nya ditambah dengan 2. C berfungsi untuk di mana speed Z-nya untuk dibagi dengan 3. A berfungsi untuk menambah kecepatan di sumbu Y, harus dikali 4. S berfungsi untuk menghentikan kecepatan di sumbu Y. Maka dia stop speed-nya sama, harus dibagi 2. Nah, kita masuk ke tombol D, di mana kita akan mengurangi kecepatan di sumbu Y. Speed Y, rotasinya harus dibagi 3. Nah, kita masuk ke tombol D, di mana kita akan mengurangi kecepatan di sumbu Y. Speed Y, rotasinya harus dibagi 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman, NIM 60 dari KOM C, akan menjelaskan proyek KGV. Di sini saya akan menjelaskan tentang glut in window position. Ini untuk mengubah posisi windownya, jadi ukuran 200 sama 100. Habis itu ada glut in window size. Ini adalah untuk ukuran windownya, ada 740,740. Kemudian ada glut grid window dimensi 3. Ini adalah nama windownya. Register callback itu glut display func render skin. Kemudian ada glut edit func to render skin. Fungsi render skin itu untuk menggambar objek. Kemudian ada glut reserve func itu untuk change size-nya, mengubah ukuran objek gitu. Kemudian ada glut keyboard func. Ini berfungsi untuk tombol keyboard. Dan ada glut main loop. Sintaks ini melooping atau mengulang fungsi method main. Kemudian ada return, berfungsi untuk mengulangi program. Udah, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh kawan saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan mendemonstrasikan simulasinya. Tombol key WE dia akan bergerak ke sumbu X. Jika kita menekan key, maka dia akan bertambah kecepatannya. Kalau kita menekan W, dia akan berhenti. Ketika kita menekan E, dia akan bergerak lambat. Nih,
Ketika kita menekan A, maka yang akan bergerak bertambah kecepatannya di sumbu Y. Ketika kita menekan X, dia akan berhenti. Ketika kita menekan D, dia akan memperlambat kecepatannya. Ini. Ketika kita menekan Z, dia akan bertambah kecepatan di sumbu Z. Ketika kita menekan X, dia akan berhenti.